Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyi ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Tak lupa pula, tak henti-hentinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Zaman yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dalam kesempatan kali ini, perkenankanlah saya, Nur Aulia Maisyarah, dari kelas 11 IPS Madinsan Cendekia Tanah Laut, Kalimantan Selatan, untuk menyampaikan sedikit materi kultum yang berjudul Puasa Cetak Insan Milenial yang Unggul. Alhamdulillah, tak terasa kita telah kembali menjumpai bulan suci Ramadan tahun ini, walaupun masih dalam keadaan pandemi. Setelah kurang lebih setahun, kita melaksanakan ibadah maupun kegiatan belajar dan mengajar selama di rumah saja. Dan hingga sampai saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan untuk kembali bergembira dalam menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas seluruh umat Islam yang beriman untuk melaksanakan puasa. Tentunya, bulan suci Ramadan memiliki kemuliaan dan keistimewaan bagi siapapun yang menjalankan ibadah puasa maupun ibadah-ibadah sunnah lainnya. Yang dimana tujuan pokoknya adalah untuk mencetak insan yang muttaqin atau orang yang bertakwa. Sebagaimana telah tertuang dalam firman Allah pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Takwa adalah satu sikap orang beriman di mana dia memiliki kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kemampuan dalam menjauhkan segala larangannya. Dengan kata lain, orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki kompetensi dan konsistensi dalam kebaikan, unggul dalam perkembangan zaman, serta mampu bertahan dalam segala hiruk-pikuk godaan di era milenial ini. Era di mana segala hal bisa saja dalam menghancurkan dan merusak keimanan kita untuk meraih kesuksesan dan kedahsyatan di bulan suci Ramadan ini. Apalagi generasi milenial ini identik dengan kemajuan teknologi. Generasi-generasi yang dapat menciptakan sebuah karya inovatif, kreatif, serta mampu bertahan dalam serta-merta godaan yang ada. Maka dari itu, pentingnya untuk menjadi seorang insan yang tidak hanya unggul di mata dunia, tapi juga takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita mempersiapkannya? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melalui ibadah puasa, kita dilatih, dibimbing, didiklat untuk dapat mengendalikan hawa nafsu atau keinginan kita, baik yang halal sekalipun, apalagi yang haram, apalagi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya, orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya dapat dikatakan orang yang lulus dalam ujian kehidupannya. Semoga kita tidak termasuk orang yang hancur atau terpuruk karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian bersabar. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa, pasti kita merasakan yang namanya lelah. Maka dari itu, bersabarlah, cobalah untuk bersabar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita kesempatan mungkin saja tidak bisa datang 2 kali. Maka kita harus mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, dengan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa bersabar. Karena bersabar itu membawa pada ketenangan dan kedamaian. Setelah kita bersabar, cobalah untuk ikhlas.
ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam menerima apapun, baik buruknya ada pada diri kita, apapun yang kita alami. Apalagi sekarang pada bulan Ramadan. Setelah kita bersabar dalam melaksanakan ibadah puasa, maka kita juga harus ikhlas. Sesungguhnya Allah memberikan janji yang indah kepada kita jika kita mau memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Semoga ibadah puasa yang telah kita laksanakan, yang insya Allah sebulan nanti dapat menjadi ikhtiar kita untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, serta membentuk generasi-generasi insan milenial yang unggul, yang tidak hanya dinilai di mata dunia, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan niat bahwa semua kegiatan yang kita lakukan semata-mata hanyalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi bekal di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Kesimpulan dari kultum singkat yang saya sampaikan adalah, marilah kita sebagai generasi yang hidup dalam perkembangan zaman, jangan pernah luput dan jangan pernah lengah untuk melaksanakan ibadah Allah, seperti halnya berpuasa. Dengan berpuasa, kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu atau keinginan kita yang mungkin kapan saja kita bisa terjerumus ke dalam hal yang salah. Kemudian menjadi pribadi yang lebih sabar serta ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meluaskan pikiran kita yang sempit dan membersihkan jiwa dan hati kita yang selama ini kotor, agar nantinya kita menjadi seorang insan yang tidak hanya mengejar duniawi, tapi juga tetap ingat akan akhirat. Marilah kita mengungkap tabir kedahsyatan bulan Ramadan ini, dan semoga kita bisa meraih keunggulan dan kesuksesan serta mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga kita bisa meraih kemenangan di bulan suci Ramadan tahun ini. Tetap ikuti protokol kesehatan, ingat selalu pesan Kamat, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak serta hindari kerumunan. Semoga pandemi ini akan segera berakhir. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti menyerah. Demikianlah kultum singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.